Episode 2021-2025. Bab 2021, tidak, kamu datang di waktu yang tepat. Qiyu Honglei membayangkan banyak kemungkinan, seperti gurunya bertarung sengit dengan musuh, atau dirinya terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Ah Zu telah menyelamatkan gurunya. Akan tetapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa tuannya akan benar-benar bertarung dalam pertarungan yang sengit, tetapi dengan Ah Zu, dan pertarungan daging pula. Guru sungguh cantik. Bahkan sebagai wanita biasa, saya merasa sangat tersentuh. Tubuhnya yang sempurna tampak seperti ditutupi lapisan cahaya matahari yang terbenam. Dia benar-benar mahakarya surga. Rambutnya yang panjang yang menempel di kulitnya karena air juga menambah sedikit kemewahan pada penampilannya. Sang guru yang dia hormati dan cintai mengirimkan jari-jarinya dengan jari-jari orang yang paling dia cintai, dan dia tampak sangat bahagia. Segala sesuatu tampak terjadi secara alami. Semua anggota Newes Chapters di No Velby and Com. Pada saat itu, Qiyu Honglei merasa seakan-akan air dingin telah menyiramnya. Seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia tidak merasa kecewa atau marah. Sebaliknya, dia merasa benar-benar mati rasa. Dia berkata dengan tenang, "Maaf, aku datang pada saat yang tidak tepat." Dia berbalik dan pergi setelahnya. Zuan sungguh ingin bersikap percaya diri dan santai seperti saudara Jiao yang ramah, dengan jawaban, "Tidak, kamu datang pada waktu yang tepat," tetapi dia menyadari bahwa dia tidak sanggup mengatakannya. Baik dia maupun Yun Jianyu tercengang. Mereka telah membayangkan banyak sekali kejadian yang akan mereka alami, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini, bahwa mereka akan terjebak dalam keadaan yang menyedihkan. Zuan agak kesal. Cedera Yun Jianyu terlalu parah, jadi dia benar-benar fokus memperbaiki meridiannya. Sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan kegagalan. Selain itu, formasi pertahanan telah dirancang untuk tidak aktif terhadap orang-orang yang dekat dengannya, agar tidak secara tidak sengaja melukai mereka. Itulah mengapa dia baru menyadari Qiyu Honglei ketika dia sudah berada tepat di depan mereka, tetapi sudah terlambat saat itu. Pikiran Yun Jianyu menjadi kosong sama sekali. Pada saat itu, dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian yang tiba-tiba itu membuatnya sangat terkejut. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Zuan menghirup udara melalui giginya. Pada saat itu juga, dia tidak bisa menahannya lagi. Saat ini, Yun Jianyu menjadi semakin malu. Dia segera berteriak, "Honglei, jangan salah paham. Ini hanya untuk menyingkirkan racun telapak tangan Fang Zhonghe. Ah Zu hanya melakukan ini untuk menyelamatkanku." Qiyu Honglei berhenti sejenak, tetapi dia tetap berjalan tanpa berbalik. Yun Jianyu merasa malu dan gugup. Dia segera mendorong Zuan ke samping, sambil bertanya, "Apakah kamu tidak akan mengejarnya?" Situasi macam apa yang sudah mereka hadapi? Namun, anak ini masih saja bergerak di tubuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keadaanmu sudah kritis. Aku tidak bisa membiarkan usahaku hancur karena ini." Tapi, Yun Jianyu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Zuan menyuruhnya diam. "Aku akan mengobatimu dulu, baru mencari Qiyu Honglei," kata Zuan, pada akhirnya mengapa tetap menang. Dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, luka Yun Jianyu bisa bertambah parah, dan dia bahkan bisa meninggal. Jika itu terjadi, maka sudah terlambat untuk menyesal. Tapi Honglei, iklan oleh Pub Future, sungguh sulit memuaskan kedua belah pihak di dunia ini. Bahkan jika aku sudah menjadi yang terkuat di dunia ini, lalu kenapa? Aku masih sangat tidak berdaya dalam banyak hal. Setelah kejadian itu, mata air spiritual menjadi jauh lebih dingin dan suram. Tidak ada lagi ruang untuk bersenang-senang. "Aku benar-benar guru yang buruk," kata Yun Jianyu. Biasanya, dia sangat tangguh. Tidak peduli seberapa parah lukanya, tidak peduli seberapa banyak dia tidak sakit, tekadnya selalu sekeras baja. Akan tetapi, saat ini, air mata tidak bisa mengalir dari sudut matanya. "Itu bukan salahmu. Itu karena aku sampah," kata Zuan sambil mendesah. "Kau hanya melakukan ini untuk menyelamatkanku," kata Yun Jianyu, semakin putus asa saat berbicara. Jelas bahwa tidak ada yang melakukan kesalahan, jadi mengapa mereka semua terluka dalam hal itu? Keduanya semakin terdiam. Tak ada lagi gairah seperti biasanya. Setelah 2 jam berlalu,
Zuan akhirnya selesai merawat Yun Jianyu. Yun Jianyu tidak mau repot-repot berpakaian lagi. Dia segera mendorong Zuan dan berkata, cepat dan kejar Hong Lei. Zuan menyuarakan persetujuannya. Ia buru-buru mengenakan pakaiannya lagi dan berlari ke arah tempat Qiu Honglei menghilang. Ia melakukan perjalanan sejauh beberapa ratus mil. Sepanjang jalan, ia menyebarkan akal sehatnya dan menggunakan lencana giok untuk membantu pencariannya, tetapi ia tidak dapat menemukan manapun. Ia menyadari bahwa Qiu Honglei sengaja menyembunyikan dirinya, jadi ia tidak punya pilihan selain kembali ke Danau Kebencian terlebih dahulu. Di dalam kuil markas besar umum Sekte Iblis, Yun Jianyu tanpa sadar menangani segala macam urusan administrasi. Saat Zuan merawatnya, Zuan sudah menjelaskan semua kejadiannya secara kasar. Saat mendengar seorang pahlawan hebat seperti Lu Sanyuan akhirnya meninggal seperti itu, dia menghela napas, tetapi dia juga merasa sangat lega saat mendengar apa yang terjadi saat Zuan menyamar sebagai dirinya sendiri. Bahkan dia meminta Zuan untuk berubah menjadi wanita lagi untuk menunjukkan seperti apa wanita itu. Tentu saja, permintaan kasar ditolak mentah-mentah oleh Zuan. Namun setelah apa yang baru saja terjadi, semuanya terasa membosankan. Dia harus mengakui bahwa Hong Lei cukup cakap, mengurus semuanya dengan jelas dan tertib. Bahkan audit berikutnya dan masalah menjaga terhadap parasit monster asing telah dipertimbangkan dengan saksama. Yang perlu dia lakukan hanyalah sedikit kerja keras di sana-sini. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia menugaskan para tetua lainnya untuk terus membuat rencana masa depan sebelum pergi. Setelah melihat bagaimana dia telah mendominasi seluruh situasi, siapa lagi di Sekte Iblis yang berani mengatakan sesuatu yang menentangnya? Mereka bahkan merasa tidak pantas untuk mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti itu sejak awal. Mereka semua bekerja dengan antusias, diskusi dengan cepat mencapai puncaknya. Yun Jianyu meninggalkan kuil dan segera melihat Zuan di samping pilar, sendirian. Ekspresinya langsung berubah sedikit masam saat dia bertanya, di mana Hong Lei? Aku tidak menemukannya, kata Zuan dengan muram. Dia menceritakan secara garis besar tempat yang telah dia kunjungi. Yun Jianyu menghela napas dan berkata, aku juga memanggil beberapa orang untuk mencarinya, tetapi aku juga tidak menemukannya. Hong Lei sangat mengenal Danau Kebencian. Jika dia ingin bersembunyi di sini, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Selain itu, jika aku tidak salah, dia mungkin sudah meninggalkan Danau Kebencian dan kembali ke dunia nyata. Itulah kesimpulan yang juga diambil Zuan. Dunia luar terlalu luas. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah aku selesai mengurusi urusan sekte, aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya, kata Yun Jianyu, tetapi menggelengkan kepalanya begitu dia mengatakannya. Tidak, aku tidak bisa pergi bersamamu. Kami akan melakukan hal kami sendiri. Zuan tertegun, lalu bertanya, kenapa tidak? Yun Jianyu menatapnya dengan kesal dan menjawab, bagaimana menurutmu? Jika Hong Lei melihat kita berdua bergerak bersama, apakah menurutmu dia akan muncul dan menemui kita? Mendengar itu, Zuan terdiam. Namun, setelah melihat betapa kurus dan pucatnya dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, luka seriusmu baru mulai pulih, jadi kamu tidak dapat menggunakan ki apapun selama sebulan. Kalau tidak, aku mungkin tidak dapat menyelamatkanmu lagi. Iklan oleh Pub Future. Aku tahu apa yang kulakukan, jawab Yun Jianyu. Zuan tahu bahwa dia adalah master sekte iblis yang terkenal dan disegani, jadi dia tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Yun Jianyu tampaknya menyadari bahwa nada bicaranya agak kasar. Dia berkata, aku membantu memindahkan teman perempuan kecilmu itu ke halaman sebelah. Sekarang sudah cukup larut, jadi sebaiknya kamu istirahat saja. Zuan kebingungan, lalu bertanya, teman perempuan kecil yang mana? Yang berkaki panjang. Jalan Yin yang busuk bukanlah tempat yang baik untuk wanita, kata Yun Jianyu dengan kesal. Jika bukan karena Fang Zhonghe, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang mengerikan selama ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Hong Lei sekarang. Itu hanya bawahan utusan bordir, kata Zuan, sedikit terdiam. Baiklah, baiklah, baiklah. Dia memang bawahan, kata Yun Jianyu. Dia juga tidak ingin berdebat tentang itu. Dia pergi sambil merenungkan pikirannya.
Zuan ingin memanggilnya, tetapi dia perlahan menurunkan tangannya yang terangkat. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia bisa merasakan bahwa Hong Lei tidak hanya pergi, dia bahkan merasa bahwa Yun Jianyu menjauh darinya. Zuan mengenakan topengnya dan kembali ke halaman. Zhang Zitong telah menunggu dengan cemas di dekat pintu kamar. Dia bertanya, "Tuan, apa hubungan Anda dengan penyihir itu, Master Sekte Yun?" Zuan berkata dengan dingin, "Dulu di utusan bordir, tidak adakah yang memberitahumu bahwa semakin banyak rahasia yang kau ketahui, semakin mudah kau dibunuh?" Zhang Zitong menjulurkan lidahnya dan berkata, "Master Sekte Yun itu sungguh luar biasa. Aku hanya mendengar bahwa dia dengan mudah mengalahkan pemberontakan dari para ahli sekte yang paling kuat, dan dia bahkan mengalahkan monster mengerikan dari dunia lain. Dia benar-benar pahlawan wanita yang gagah berani. Aku bahkan mulai mengaguminya. Hanya wanita seperti ini yang menjalani kehidupan sejati tanpa penyesalan." Zuan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa wanita yang dibicarakannya itu sebenarnya adalah dirinya, kan? Suasana hati Tuan tampaknya tidak begitu baik, kata Zhang Zitong. Dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tuannya. Zuan memiliki berbagai macam pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. Dia menghela napas dan menjawab, "Sepertinya aku telah kehilangan orang yang sangat penting hari ini. Selain itu, aku mungkin akan segera kehilangan orang lain." Zhang Zitong berkedip, lalu bertanya, "Dengan kemampuanmu yang luar biasa, tidak bisakah Tuan menemukan orang itu saja?" "Bagaimana kalau aku tidak bisa?" jawab Zuan. "Siapa yang tidak bisa ditemukan oleh utusan bordir di dunia ini?" tanya Zhang Zitong. "Kau bahkan tidak bisa menemukan danau kebencian, kan?" balas Zuan. "Itu hanya karena itu adalah sekte iblis. Sekarang bahkan Master Sekte Iblis adalah temanmu, dia bisa membantumu mencarinya," kata Zhang Zitong. Zuan terdiam. "Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" tanya Zhang Zitong. "Pergi. Aku ingin waktu sendiri," jawab Zuan. "Kedua orang penting itu pasti wanita. Aku tidak menyangka Tuan adalah seseorang yang memiliki masalah cinta bahkan dengan statusmu. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang sebenarnya bisa menerima bantuan Tuan. Baiklah, aku akan menulis novel berjudul, Hubungan Perzinahan Panglima Tertinggi Utusan Bordir dan Master Sekte Iblis. Bagaimana pendapat Tuan?" Zhang Zitong melanjutkan. Zuan tiba-tiba berbalik, ekspresi dingin muncul di matanya. Bab 2022, Rahasia yang Tertutup Debu. Zhang Zitong terkejut dengan reaksi Zuan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saya hanya berbicara asal-asalan. Tuan, tolong jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius." Pada saat yang sama, jantungnya berdetak kencang. Dia hanya berencana untuk menggoda Tuan sedikit, karena tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tampak seperti situasi yang paling mustahil. Namun, dilihat dari reaksi Tuan, tebakannya tampaknya tidak jauh dari kebenaran. Aku sudah selesai. Kenapa aku harus jadi tukang gosip? Sekarang Tuan akan membungkamku. Aku pasti mati, Hicks." Ketika dia melihatnya meringkuk gugup seperti anak kucing, Zuan berkata sambil mencibir, "Jangan bicara sembarangan lagi, atau kamu akan mati tanpa tahu alasannya." Ya, kata Zhang Zitong sambil mengangguk seperti anak ayam, namun dia sangat bersyukur. "Tuan benar-benar memperlakukanku berbeda. Dia benar-benar tidak tega membungkamku." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. "Siapa itu?" Zhang Zitong bertanya dengan tergesa-gesa. "Aku," jawab Yun Jianyu dari luar. Zhang Zitong segera kembali berwajah seperti tukang gosip. Namun, ketika dia mengingat bagaimana dia hampir kehilangan nyawanya tadi, dia hanya bisa berusaha menahan senyum di wajahnya. Zuan membuka pintu dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Yun Jianyu mengabaikannya dan menatap Zhang Zitong. Ketika dia melihat pakaian mereka masih rapi, dia mengangguk puas dan berkata, "Aku baru saja menerima berita dan datang untuk memberitahumu." Zuan berbalik untuk menatap Zhang Zitong. Kemudian, dia menutup pintu dan memasuki halaman, bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Yun Jianyu mengulurkan tangannya, dan seekor jangkrik emas berkilau muncul di dalamnya. Dia berkata, "Ini ditemukan di perbendaharaan Lu Sanyuan. Sepertinya ini adalah sesuatu yang disebut jangkrik emas cahaya hitam."
Kudengar kamu baru-baru ini memurnikan artefak, dan kupikir kamu mungkin bisa menggunakannya. Zuan langsung gembira. Ia memegang jangkrik emas itu dengan kagum. Ia menjawab, ini bukan sekadar berguna, kau benar-benar membantuku di saat aku membutuhkannya. Inilah tepatnya materi yang dibutuhkan Moshi untuk menembus ke tingkat master. Selain datang ke Danau Kebencian untuk menyelamatkan Yun Jianyu dan Qiu Honglei, itulah satu-satunya tujuan utamanya. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu mulus. Ekspresi gembira juga muncul di wajah Yun Jianyu. Kemudian, dia memberinya sebuah cincin dan berkata, ini adalah kantong penyimpanan Lu Sanyuan. Kamu juga bisa mengambilnya. Zuan tertegun, lalu menjawab, bukankah tidak apa-apa jika kamu menyimpan ini? Yun Jianyu menggelengkan kepalanya, berkata, kaulah yang mengalahkan Lu Sanyuan, dan aku seharusnya berterima kasih padamu untuk itu. Ini seharusnya menjadi milikmu sejak awal. Jika kau menolakku di sini, aku hanya akan berpikir bahwa kau menginginkan lebih. Mendengar ucapannya, Zuan benar-benar tidak bisa menolak. Dia berkata, kalau begitu, terima kasih. Pada saat yang sama, dia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang pemalas? Bilinglong menidurinya, Liu Ning menidurinya, dan sekarang, bahkan Yun Jianyu pun merawatnya. Ketika dia melihatnya mengambilnya, senyum tipis muncul di wajah Yun Jianyu juga. Dia berkata, baiklah, aku akan pergi dulu. Saat melihat sosok cantiknya mulai pergi, Zuan teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana lukamu sekarang? Tubuh Yun Jianyu bergetar. Dia menjawab dengan singkat, bagaimana mungkin mereka bisa sembuh secepat itu? Zuan menyarankan, bisakah aku sedikit membantumu? Jawaban yang diterimanya adalah keheningan misterius. Namun, tepat ketika dia mulai menyesali apa yang dia katakan, Yun Jianyu berkata, baiklah. Kemudian, dia segera pergi seolah-olah dia malu, hanya meninggalkan aroma samar di udara. Zuan sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mengikutinya dengan penuh semangat. Ketika dia melihat mereka pergi satu demi satu, Zhang Zitong, yang diam-diam memperhatikan mereka, mencibir. Lihatlah para pezina itu. Sementara itu, saat Yun Jianyu kembali ke halamannya sendiri dan melihat pria itu mengikutinya, dia bertanya dengan kaku, kenapa kau mengikutiku? Tentu saja hanya untuk sedikit membantumu, kata Zuan dengan ekspresi serius yang mematikan. Yun Jianyu menggigit bibirnya dan berkata, kamu sudah jelas menyembuhkanku sebelumnya. Semua itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Masih ada beberapa hal yang belum kuselesaikan, kata Zuan cepat. Yun Jianyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Pada akhirnya, dia tidak menjawab dan berbalik untuk masuk ke kamarnya. Dia tidak menutup pintu di belakangnya. Zuan, tentu saja, masuklah dengan hati-hati. Tak lama kemudian, terdengar suara tangis dari dalam. Saya merasa ini tidak adil untuk Honglei. Saya juga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku hanya melakukan ini untuk menyembuhkanmu. Dengan begitu, kau bisa sembuh lebih cepat, lalu kau bisa mencarinya. Mulutmu terlalu manis. Tidak heran banyak wanita yang tertipu oleh tipuanmu. Jelas-jelas aku mengatakan kebenaran di sini. Jika kamu harus memilih antara aku dan Honglei, siapa yang akan kamu pilih? Petik 2. Itu bukanlah kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut Master Sekte Iblis yang mulia. Aku tidak peduli. Kamu harus memilih satu. Baiklah, aku mau semuanya. Pergi ke neraka. Petik 2. Kaulah yang membuatku menjawab. Dasar bodoh. Ingat, siapapun yang menanyakan pertanyaan ini di masa mendatang, Anda harus memilih mereka. Kamu harus mengingatnya. Di masa mendatang, jika Honglei menanyakan pertanyaan ini padamu, kamu harus mengatakan bahwa kamu akan memilihnya. Tapi aku juga tidak sanggup berpisah denganmu. Fakta bahwa aku bisa bersamanya sekarang sudah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kamu milik Honglei, dan aku telah mencuri sesuatu dari pohonnya yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Zuan terdiam. Hei, tuan yang menyebalkan, apakah kau mendengarkanku? Tentu saja. Lalu mengapa aku merasa seolah-olah perhatianmu tertuju ke sana? Menurutku, tidak perlu memilih salah satu atau yang lain. Aku akan menggigitmu. Jangan terlalu tegang,
atau aku tidak akan bisa merawatmu dengan baik. Lupakan cederanya. Keesokan paginya, ketika Zuan kembali ke halamannya sambil mengusap punggung bawahnya, dia melihat Zhang Zitong menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia segera menurunkan tangannya dan bertanya sambil terbatuk, apakah kamu berdiri di sini sepanjang malam? Zhang Zitong bergumam, apakah kau menganggapku sebagai batu yang akan menjadi milik suamiku? Dia menyadari bahwa apa yang dikatakannya agak tidak pantas, dia segera menambahkan, aku khawatir Tuan akan dibuat bingung oleh penyihir itu, jadi aku menunggu di sini untuk instruksi selanjutnya. Zuan terdiam. Dia membalas, tidurlah. Oh, Zhang Zitong memang berdiri di luar sepanjang malam. Sekarang setelah tubuhnya rileks lagi, dia langsung tertidur. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Mosi. Mosi memang cantik sejak awal, tetapi pakaian bulu dan rok mininya membuatnya tampak semakin menawan dan menggoda. Dia jelas tidak memiliki kemampuan memikat seperti Daji, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Setiap kali seseorang melihatnya, reaksi pertama mereka kemungkinan besar akan membawanya ke tempat tidur dan menaklukkannya. Sayangnya, Zuan saat ini sedang mengalami kejernihan yang absolut. Dia dengan tenang mengeluarkan Blacklight Golden Cicada untuk membantunya dalam terobosannya. Mosi dapat dengan jelas merasakan daya tarik jangkrik emas di tangannya. Matanya yang sedikit kosong memancarkan cahaya aneh, dan dia bergerak dengan ekspresi bersemangat. Sebagai tanggapan, Zuan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak membiarkan memakan Blacklight Golden Cicada, dan malah meletakkan benda itu di dekat pusarnya seperti yang diinstruksikan sistem, ia kemudian menggunakannya bersama dengan bahan campuran lainnya. Mungkin karena dia bisa merasakan bahwa dia membuat terobosan karena membantunya, atau mungkin karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun hasrat darinya, Mosi tidak menolak kontak fisik itu. Sebaliknya, dia memejamkan mata karena senang. Garis-garis cahaya keemasan muncul dari tubuh Mosi. Energi Qi melonjak dari seluruh tubuh dan melepaskan aura tertentu. Dia dengan cepat menembus ke level Master. Meskipun Mosi tidak bisa berbicara, Zuan dapat dengan jelas merasakan bahwa Mosi tampaknya berterima kasih padanya, menyadari kegembiraan yang dirasakannya. Zuan kemudian memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan milik Mitua dan Kasim Wei, lalu memasukkannya di depan. Mosi sudah berada di peringkat Master, jadi skill, selamat tinggal Nancao, sekarang akan dapat dengan mudah memutuskan jejak yang tertinggal pada mereka. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Benar saja, dengan satu tebasannya, kantong penyimpanan yang berisi alat pertahanan itu mudah dibuka. Zuan meraih salah satunya dan menemukan sebuah buku catatan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia membukanya. Setelah selesai membaca isinya, ekspresinya berubah muram. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, bara api muncul di tengah telapak tangan. Catatan buku itu dengan cepat terbakar menjadi abu. Di bawah cahaya api, wajah Zuan berkedip-kedip antara terang dan gelap. Bab 2023, Kartu Pria Baik. Tiba-tiba, Zuan merasakan sesuatu dan mengeluarkan sepotong batu giok. Cahaya lembut bersinar sebentar-sebentar darinya. Itu adalah batu giok komunikasi yang telah dibuatnya, dan cahaya itu berarti dia menerima pesan. Dia membukanya dan melihat potret cantik berkedip. Itu adalah foto profil Bi Linglong. Dia tidak mengenakan pakaian upacara putri mahkota atau permaisuri, melainkan gaun sutra yang lembut. Tidak ada banyak penampilannya yang berwibawa seperti biasanya, sebaliknya, ada lebih banyak kesan santai dan menarik dalam penampilannya. Zuan tidak bisa menahan senyum. Dia masih mengutak-atik fungsi swafoto itu sendiri, tetapi dia sudah mengetahuinya. Ah Zu, apakah foto profil baruku cantik? Benar gelombang, tulis Zuan pada strip giok. Huruf-huruf tersebut berubah menjadi titik-titik cahaya yang memasuki strip tersebut. Sebelumnya, ia dan Sen Suzy telah memodifikasi pita giok itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuatnya mengirim pesan secara langsung. Terkadang, pita itu berfungsi normal, tetapi lebih sering, seseorang tidak dapat menerima pesan apapun. Mereka tidak dapat menemukan apa yang terjadi di sana. Ah, aku benar-benar menghubungimu. Kupikir kau tidak akan menerima pesanku, jawab Bi Linglong. Zuan bisa merasakan betapa bahagianya dia meski hanya melalui pesan singkat itu. Dia melanjutkan, lalu menurutmu apakah aku lebih cantik seperti ini,
atau aku lebih cantik dengan gaun permaisuriku. Atau mungkin pakaian putri mahkotaku. Kamu cantik, apapun yang kamu kenakan. Cek, kamu nggak punya sedikit pun ketulusan. Kamu harus pilih satu, mana yang paling cantik. Sebenarnya, kamu paling cantik saat kamu tidak mengenakan apapun. Kamu sangat menyebalkan gelombang. Beberapa saat kemudian, Bilinglong mengirim pesan lagi. Ah Zhu, kenapa kamu belum punya foto profil? Saya belum punya waktu, dan saya merasa belum ada kebutuhan nyata untuk itu. Tentu saja harus. Aku merindukanmu, tahu. Zuan langsung merasa hangat di dalam hatinya saat melihat pesan itu. Kesuramannya sebelumnya telah sirna sepenuhnya. Masa lalu telah lama berlalu, dia harus menghargai orang-orang yang ada di depannya. Ambilkan satu untukku sekarang, boleh. Baiklah, ambil juga foto lingkungan sekitarmu. Zuan menatap Zhang Zitong yang sedang tidur dan langsung berkeringat. Perasaan harus terus-menerus diperiksa. Saat itu, ia hanya memasang fungsi gambar agar bisa mendapatkan pengalaman mengobrol yang lebih baik. Ya, saya jelas tidak bisa membuat fitur panggilan video. Kalau tidak, saya akan terus-terusan diawasi. Itu sama saja dengan menginjak kaki saya sendiri. Lingkungan sekitar tampak cukup bagus. Mengapa saya merasa seolah-olah pengaturan Anda adalah hasil kerja seorang wanita? Zuan terdiam. Indra keenam wanita memang sangat menakutkan. Aku tak pernah menyangka dia akan menyadari hal seperti ini. Aku dari Sekte Iblis, kata Zuan, lalu memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Aku tidak menyangka monster-monster itu telah memasuki Sekte Iblis. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah berpihak kepada mereka di dunia ini. Namun, mari kita bicarakan hal-hal yang pantas ini secara langsung nanti. Aku tidak ingin membiarkan waktu yang berharga ini terganggu oleh hal-hal semacam ini. Zuan merasa sedikit tidak berdaya dalam situasi ini. Dia berseru, apakah ini tidak cukup penting? Tentu saja tidak. Ngobrol denganmu lebih penting. Misalnya, apa pendapatmu tentang nama baruku? Bilinglong mengubah namanya menjadi Azuki bin Linglong. 1. Zuan tercengang. Dia benar-benar belajar sendiri cara membuat nama pengguna daring. Dia tahu itu dari puisi yang pernah dia berikan padanya di masa lalu, dan baris berikutnya adalah kerinduan dari dalam tulang, tahukah kamu? Dia jelas menggunakannya sebagai cara untuk mengungkapkan kerinduannya. Aku juga merindukanmu, jawab Zuan. Saat menulis kata-kata itu, dia langsung merasa hangat dan nyaman. Kalau begitu kamu harus mengganti namamu agar cocok. Zuan tertegun. Apa kamu bercanda? Jika aku mengganti namaku dengan nama itu, bagaimana aku akan menjelaskan diriku sendiri ketika wanita lain melihatnya? Dia baru saja selamat dari pertarungan mengerikan antara para wanita, dia benar-benar tidak ingin menciptakan bencana besar lagi. Kenapa aku tidak bisa melihat pesanmu lagi? Apa kamu offline lagi? Sepertinya pita geokomunikasinya masih belum sempurna. Sementara itu, Bilinglong sedang berbaring di tempat tidur dengan tangan di dagunya dan senyum manis di wajahnya. Namun, ketika dia melihat pesan itu, senyumnya langsung membeku. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Offline. Tapi aku masih bisa melihat pesanmu dengan jelas. Ada apa? Batu giok jelek ini. Kenapa kamu offline di saat seperti ini? Ketika melihat banyaknya pesan, Zuan menyeka keringat dingin di wajahnya. Saat itu juga, dia merasa bahwa ketidakkandalan pita giok itu tidak lagi menjadi hal yang buruk. Tiba-tiba, foto profil seorang wanita muda berpakaian rok mini kulit yang sangat pendek muncul di strip, dengan nama profil, Wei Yu Sweep. Zuan tertegun. Kakak ipar. Aku baru saja bertengkar lagi dengan Yu Zhao dan memukulinya sampai dia memohon ampun. Kata Chu Huanzhao dengan penuh semangat. Kau mungkin orang yang dipukuli habis-habisan olehnya, kan? Zuan berkomentar dengan nada skeptis. Bagaimanapun, Huanzhao dikenal sebagai orang yang bodoh dalam hal kultivasi. Tidak mungkin kultivasinya dapat dibandingkan dengan Yu Zhao. Tidak mungkin. Setelah kau membantuku meningkatkan bakat kultivasiku, aku merasa seperti berjalan ribuan mil setiap hari. Bukankah mengalahkan bocah Yu Zhao itu cukup mudah? Meski dia tidak bisa melihat seperti apa penampilannya saat ini, Zuan bisa membayangkan dengan jelas ekspresi bangga di wajahnya. Kau sudah melakukannya, Zuan menjawab dengan gembira. Itu juga hal yang baik. Dengan sedikit kompetisi,
mereka akan saling membantu untuk tumbuh lebih kuat. Setelah terdiam sejenak, dia menambahkan, ngomong-ngomong, kenapa kamu punya nama bodoh itu? Apakah itu bodoh? Dulu, kau pernah mengatakan kepadaku bahwa ada seorang kaisar bernama Wei Wu yang kau kagumi, yang menggunakan cambuk. Aku juga menggunakan cambuk, jadi aku menggunakan namanya. Aku merasa itu akan membuatnya terlihat lebih mengesankan dan membuat perawatanku lebih baik. Zuan terdiam. Bagaimana mungkin gadis konyol ini tahu bahwa kedua cambuk itu adalah konsep yang sama sekali berbeda? Namun, dia juga tidak bisa menjelaskannya kepadanya, dan hanya bisa berkata dengan ekspresi muram, ganti saja. Seorang wanita dengan nama ini kedengarannya tidak bagus. Jika kakak iparku tidak menyukainya, aku akan mengubahnya. Kemudian, cambuk Wei Wu diganti menjadi, silakan cambuk aku, kakak ipar. Zuan terdiam. Apakah saya yang aneh di sini, atau wanita muda inilah yang aneh? Kakak ipar, kamu mencambukku dengan sangat keras saat itu. Aku tidak akan pernah melupakan pukulan maut itu seumur hidupku. Ganti saja, atau kamu akan kesulitan menjelaskannya jika ibu dan saudara perempuanmu melihat nama ini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang melihatnya. Ibu bilang dia ingin melihat kepingan giokku, tapi aku tidak memberinya. Kita semua tahu betapa dia menginginkannya. Zuan terdiam. Benar, kakak ipar, di masa depan, entah itu aku atau Yuzhao, jika kamu berbicara dengan seseorang yang sedikit berbeda, mungkin ibumu diam-diam meniru kita. Kamu tidak boleh menceritakan rahasia kita padanya. Lagi pula, tidak ada yang seperti itu, kata Zuan sambil mengerutkan kening. Contohnya, tusukkan aku dengan benda keras milikmu waktu itu, dan bagaimana kau menyentuh setiap bagian tubuhku. Berhenti, berhenti. Yang pertama adalah karena kamu pantas dipukul saat itu, dan yang kedua adalah ketika aku membantumu memperluas meridianmu dan membantumu berlatih. Mengapa semuanya terdengar sangat aneh ketika kamu mengatakannya? Tapi aku juga mengatakan kebenaran. Saat itu, profil lain muncul, bernama King of Trusting Kings. Ketika melihat wanita muda yang tinggi dan ramping, berkulit sawo matang dalam gambar, Zuan benar-benar terkejut. Mengapa nama-nama wanita ini semakin buruk? Sekarang setelah dipikirkan-pikir lagi, saat pertama kali menggunakan internet, ia telah membuat banyak nama yang menurutnya keren dan menakjubkan, tetapi sekarang setelah dipikirkan-pikir lagi, nama-nama itu semuanya sangat memalukan. Kakak Zu, apakah kamu di sana? Tanya Murong Qinghe. Ada apa? Adik kecil Qinghe. Jawab Zuan. Oh, kamu sudah di sini. Hebat sekali, kata Murong Qinghe sebelum melanjutkan. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku dan aku tidak punya orang lain untuk diajak bicara. Pada akhirnya, aku merasa hanya bisa bertanya pada kakak Zu. Zuan tercengang. Dia benar-benar tidak dapat memahami masalah macam apa yang dialami wanita muda yang bertingkah seperti gadis kecil di samping Yuzhao, tetapi merupakan pejuang wanita yang tangguh dan kuat di waktu lain. Selain itu, dia memiliki wanita lain di klan Murong. Mengapa dia berlari jauh-jauh ke arahnya untuk berbicara dengan pria dewasa? Masalah apa yang dialami adik perempuan Qinghe? Tanya saya penasaran. Setelah beberapa lama, barulah ia mendapat balasan. Sebenarnya aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi ketika aku memikirkan tentang pengalaman kakak laki-laki Zu yang kaya dalam percintaan, aku ingin meminta nasihatmu. Zuan terdiam. Apakah kalian memujiku di sini, atau mengutukku? Kakak Zu pasti tahu tentang situasi antara kakak Chu dan aku. Semua orang sudah menganggap kami sebagai pasangan, dan aku juga sangat menyukai kakak Chu, jelas Murong Qinghe, lalu melanjutkan. Tetap saja, meskipun kakak Chu sangat baik padaku, aku masih bisa merasakan bahwa dia terkadang tampak seperti menolakku. Hanya saja sulit bagi kami untuk membuat kemajuan dalam hubungan kami. Aku bertanya-tanya apakah mungkin dia sebenarnya tidak begitu menyukaiku, dan itulah mengapa semuanya seperti ini. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Begitulah situasinya. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Murong Qinghe mengirim pesan lainnya. Juga, kakak laki-laki Chu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku pikir hubungan kita akan membaik, tetapi dia hanya ingin bersaing denganku dan mempelajari cara mengalahkan musuh-musuhnya. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa yang dia lihat sekarang.
Apakah dia memandangku sebagai kekasih, atau hanya kekasih masa kecil dan adik perempuan? Mungkin dia punya masalah rahasianya sendiri, jawab Zuan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap memutuskan untuk mengingatnya, adik King He, sebenarnya kamu tidak perlu menggantung dirimu di pohon. Lihat sekelilingmu, siapa tahu, kamu mungkin menemukan seseorang yang lebih cocok untukmu. Agar klan Chu dapat mewariskan gelar bangsawan mereka, mereka harus menjadikan Chu Yuzhao sebagai pewaris. Itu berarti Yuzhao harus menikahi seorang istri di depan umum untuk rumah tangga. Membiarkan seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran mengalami hal itu agak terlalu kejam. Setelah semakin dekat dengan Murong King He, dia benar-benar tidak ingin perasaan lembutnya diarahkan ke arah yang salah dan merusak kebahagiaan seumur hidupnya. Namun, siapa yang setelah mengatakan itu, ia tidak mendapat balasan. Zuan hampir mengira ia telah memutuskan koneksi, tetapi saat itu, ia menerima pesan baru. Kakak Zu, aku tahu kau sangat hebat dan jauh lebih kuat dari kakak Chu. Tapi hatiku sudah menjadi milik kakak Chu, dan aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dibagikan dengan orang lain, kata Murong King He, lalu melanjutkan. Sayang sekali orang pertama yang aku temui bukan kamu. Zuan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa nasihatnya akan berakhir dengan dirinya sendiri yang akan menanggung konsekuensi. Dia secara misterius menerima kartu ucapan pria dengan baik, jadi dia tampaknya salah paham dan mengira kalau saya sedang memanipulasi sesuatu. Sementara itu, di kediaman Murong, wajah Murong King He terkubur di balik selimutnya. Dia menangis karena malu, kenapa aku harus mengirim pesan itu? 1. Ini sebenarnya adalah baris dari sebuah puisi dengan terjemahan harfiah, ayah indah, meletakkan kacang merah saat istirahat. Linglong, berarti, indah, terperinci, dan halus. An, dari, Zuan, juga ada di sini melalui kata istirahat. Bab 2024, Kecelakaan. Kaki Murong King He menendang-nendang di udara, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dilihat dari apa yang dikatakan kakak Zu, apakah dia menyiratkan bahwa dia menyukaiku? Kakak Zu tampan dan percaya diri. Kultivasinya juga sangat tinggi, jadi dia selalu menjadi seseorang yang saya kagumi. Aku tidak bisa memikirkan ini lagi. Aku tidak bisa melakukan hal yang akan mengecewakan kakak Chu. Tetapi mengapa saya harus mengirim pesan terakhir itu? Apakah ada fungsi undo? Bagaimana kakak Zu akan melihatku di masa depan? Apakah kakak Chu tidak akan kecewa jika dia tahu? Ketika dia berguling-guling di tempat tidurnya karena kecewa, Zuan tertawa dan menangis saat melihat potongan batu giok di tangannya. Kesalahpahaman macam apa yang dialami gadis itu? Meski begitu, dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Bagaimanapun, seorang wanita muda tetap harus memperhatikan harganya. Oleh karena itu, mereka berdua diam-diam sepakat untuk mengakhiri percakapan yang membeku itu. Tepat pada saat itu, potret lainnya berkedip, dan sebuah pesan muncul, bertuliskan, Kakak Zu, apakah kamu di sana? Foto itu memperlihatkan Sang Qin menggendong puting, Sisi. Bayi itu menggemaskan, dan wanita itu anggun dan cantik. Wajahnya memancarkan aura hangat dan menawan dari seorang wanita muda yang sudah menikah. Namanya juga sangat sederhana, Little Qin. Qin kecil, kenapa kamu belum tidur? Saya baru saja memberi makan Sisi. Aku sudah tidur. Tiba-tiba sebuah adegan muncul di benak Zuan. Suatu malam ia bermain hanya dengan makanan untuk putrinya. Itu benar-benar kenangan yang indah. Sungguh berat rasanya bagimu membesarkan anak sendirian. Tidak sulit. Banyak orang yang membantu saya, terutama Dandan. Ketika dia merasakan bahwa Zuan bersikap agak pendiam, dia pun berinisiatif untuk menjawab, apakah kamu merindukanku sejak saat itu? Di halaman kecil di gunung belakang akademi, wajah Sang Qin langsung memerah saat melihat pesan itu. Dia menulis banyak hal, tetapi akhirnya dia menghapus semuanya. Pada akhirnya, dia hanya menulis, iya. Kalau begitu, bagaimana kalau kau biarkan aku mendengarmu memanggilku, suami, sekali saja? Jawabnya. Pipi Sang Qin memerah. Diam-diam dia menoleh ke belakang, lalu cepat-cepat menulis, ya, suamiku. Setelah menulis itu, dia menempelkan pita giok itu ke dadanya karena takut ada yang melihatnya. Itu istriku yang manis dan luar biasa, tulis pesan lainnya. Jantung Sang Qin seakan-akan berdebar kencang di tenggorokannya.
Kakak Zhu benar-benar berani. Dia bahkan bisa menulis sesuatu yang memalukan seperti itu. Namun, ketika ia memikirkan bagaimana ia biasanya bertindak, ia tidak menganggapnya terlalu berlebihan, karena ia memang selalu cukup berani sejak awal. Ia selalu menjadi orang yang berakhir malu karena ia. Sementara itu, foto profil lain muncul di pita giok Zuan. Kali ini, itu adalah Zheng Dan yang menawan. Dia tampaknya mengambil foto dari atas, sehingga Zuan samar-samar dapat melihat belahan dadanya yang menawan. Ketika melihat nama, gadis kecil kotor, Zuan langsung mengumpat dalam hati. Sepertinya tidak banyak wanita normal di antara mereka. Kakak Zhu, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika melihat senyum percaya dirinya, Zuan tak kuasa menahan perasaan hangat di dalam hatinya. Ia menjawab, aku merindukanmu. Bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, Log IN, Ko per meter. Cek, kamu mungkin sedang menggoda wanita lain. Apa maksudmu? Aku sedang mengobrol denganmu sekarang. Saat ini aku sedang tidur di ranjang yang sama dengan Little Qin, tahu? Zuan terdiam. Bahkan orang yang berkulit tebal seperti dia pun merasa sedikit malu. Qin mengira aku tidak tahu, dan dia membelakangiku, tetapi dia terus-menerus menatapku dengan tatapan bersalah. Dan dia tidak tahu bahwa cahaya yang berkedip-kedip dari pita giok itu benar-benar mengkhianatinya. Zuan menghela napas ketika melihat pesan itu. Syukurlah mereka berdua tidak mengirim pesan pada saat yang bersamaan, atau dia akan benar-benar bunuh diri tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dia bertanya, mengapa kalian berdua tidur bersama? Siapa yang salah kalau kamu tidak di sini? Dia kedinginan dan kesepian, jadi hanya kakak iparnya yang bisa menghiburnya. Bayangan dua wanita muda yang meringkuk di balik selimut langsung muncul di benak Zuan. Membayangkan, dua tubuh muda dan indah itu saling berpelukan langsung membuat detak jantungnya sedikit lebih cepat. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu yang kotor sekarang? Zheng Dan mengirim pesan. Tentu saja tidak. Aku orang yang baik dan jujur, jadi bagaimana mungkin aku bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Oh. Aku sedang berpikir untuk mencari kesempatan meyakinkan kakak ipar untuk melakukannya bersama. Karena kamu sangat berwibawa dan jujur, lupakan saja. Aku akui aku berbicara terlalu tergesa-gesa tadi. Saat itu, gadis kecil kotor berubah menjadi utara. Zuan benar-benar bingung. Kakak Zhu, sebaiknya kau ganti namamu menjadi Tousan. Kenapa? Jawab Zuan. Dia benar-benar berkeringat sekarang. Kenapa semua wanita ini ingin memiliki nama yang sama? Itu tiket sekali jalan menuju kematian. Dia benar-benar tidak bisa main-main dengan hal-hal seperti itu. Kakak Zhu, aku akan menjadi utara, dan kamu akan menjadi 1000. Dengan begitu, saat kita berdua bersama, kita akan menjadi penurut. 1. Darah hampir keluar dari hidung Zuan. Wanita ini benar-benar pandai merayu orang lain. Tiba-tiba, profil dengan nama Linger berkedip. Foto itu memperlihatkan dia sedang duduk tegak di depan meja sambil menggambar rune. Punggungnya tegak sempurna, membuatnya tampak seperti orang terpelajar. Kakak Zhu, apakah kamu di sana? Zuan tak kuasa menahan senyum. Para wanita ini masih belum cukup matang dalam kemampuan berkirim pesan. Mereka seperti para pemuda yang jarang berkirim pesan, dan selalu bertanya kepada wanita yang mereka sukai apakah mereka ada di sana. Dengan begitu, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk memulai percakapan yang baik. Adik Linger, fotomu cantik sekali. Siapa yang membantumu mengambilnya? Xie Daoyun, yang sedang membaca buku di depan meja, langsung merasakan pipinya memanas saat mendengar pujiannya. Dia menjawab, saya meminta Xie Xiu untuk membantu saya. Awalnya dia tidak mau, tetapi ketika dia melihat potongan batu giok ini, dia berkata dia sangat menginginkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa harganya sangat mahal dan sulit untuk membuat yang lain, jadi dia akhirnya menyerah untuk memikirkannya. Jika Xie Xiu ada di sana, dia pasti akan langsung mengumpat. Demi mendapatkan foto yang memuaskan, kakak perempuannya telah menyuruhnya mengambil total 1827 foto. Sebagian besar fotonya sudah cukup sempurna, tetapi kakak perempuannya tidak merasa puas. Bahkan ada beberapa foto yang jelas-jelas tidak jauh berbeda, tetapi kakak perempuannya baru saja mengatakan bahwa ada yang salah. Dia benar-benar hampir hancur hari itu. Saat ini kami masih kekurangan bahan,
tetapi saya akan memberinya satu lagi setelah kami memilikinya, kata Zuan. Ia harus mengakui bahwa foto Xie Daoyun ini benar-benar cantik. Seolah-olah para dayang istana yang pemarah dari buku-buku itu benar-benar muncul di dunia nyata. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada kakak Zhu sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, apakah semuanya berjalan lancar kali ini? Secara keseluruhan semuanya berjalan baik, kata Zuan, meskipun ia merasa sedikit sedih. Jika bukan karena apa yang terjadi dengan Hong Lei, semuanya akan menjadi lebih baik. Xie Daoyun dengan tajam merasakan suasana hatinya yang sedih dan bertanya dengan penuh perhatian, kakak Zhu, apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa saya bantu? Awalnya, Zuan tidak ingin membicarakannya, tetapi ketika dia merasakan nada bicaranya yang lembut dan penuh perhatian, dia tanpa sadar mulai berkata, aku melakukan sesuatu yang membuat Hong Lei kesal. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumah, dan aku tidak dapat menemukannya tidak peduli apa yang kulakukan. Kakak Zhu, Nona Qiyu sangat mencintaimu. Dia pasti akan kembali setelah amarahnya mereda. Kali ini berbeda, dia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan hal ini seumur hidupnya. Xie Daoyun tertegun. Dia berpikir untuk bertanya kepadanya apa yang membuatnya begitu serius, tetapi pada akhirnya, dia merasa akan lebih bijaksana untuk bertanya dan malah menjawab, waktu akan menyembuhkan segalanya. Dia menambahkan, kultivasi Nona Qiyu juga sangat tinggi. Bahkan jika dia sendirian, tidak akan terjadi hal buruk padanya. Ketika Zuan melihat pesan-pesan itu masuk perlahan, hatinya terasa hangat. Suasana hatinya pun sedikit membaik. Ia membalas, terima kasih. Sementara itu, Xie Daoyun agak linglung. Dia dengan lembut membelai lampu kaca di atas meja. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh kakak laki-laki Zhu, sesuatu yang sangat dia sukai. Tiba-tiba dia mendesah dalam-dalam. Dia sebenarnya ingin bertanya tentang ciuman yang terjadi terakhir kali di ruang bawah tanah rahasia, jadi mengapa dia malah mengejar wanita lain? Tepat saat itu, profil lain muncul di pita giok Zuan, tolong panggil aku ratu. Zuan terdiam. Foto profilnya tampaknya adalah swafoto yang diambil Liu Ning di sumber air panas. Udara dari mata air itu membuat kulitnya tampak sangat halus. Hanya satu bahunya yang terekspos, tetapi tetap saja menggoda. Zuan berencana untuk sedikit menggodanya, tetapi ketika dia melihat pesan itu, ekspresinya berubah. Ah Zhu, apakah kamu di sana? Sesuatu terjadi di wilayah Ras Vien. Apa yang terjadi? Jawab Zuan sambil menggigil. Senang sekali kamu ada di sana. Pesan Liu Ning segera muncul lagi. Anda ingin tahu bagaimana saya mengusulkan agar Ibu Suri dari negara kita bertemu dan membahas rincian pekerjaan sama. Beberapa pejabat menindaklanjutinya, tetapi kemudian mereka menerima berita bahwa Ibu Suri kedua meninggalkan istana raja dengan tergesa-gesa, dan dia tampaknya membawa pengawal gagak emas paling elit di istana raja bersamanya. Menurut informasi yang kami terima, tanah yang disegel itu tampaknya telah mengalami kecelakaan, dan dia bergegas ke sana dengan bala bantuan. Apa? Mata Zuan langsung menyipit. 1. Ini adalah referensi tentang bagaimana karakter Guai Patuh merupakan kombinasi dari Bei Utara dan Qian Ribuan. Ini mungkin permainan kata yang tidak senonoh, karena Ribuan berada di antara utara. Bab 2025 Tersihir. Liu Ning segera berkata, pasukan utama pangeran kedua menghilang begitu saja, tetapi tidak ada monster yang muncul dari tanah yang disegel itu. Tentu saja, pihak permaisuri kedua tidak mau mengambil risiko apapun, jadi dia segera menuju ke sana dengan pasukan utamanya. Apakah ada informasi lebih lanjut? Tanya Zuan, merasa situasinya agak aneh. Bagaimana mungkin pasukan besar pangeran kedua menghilang begitu saja? Selain itu, monster-monster di dalam biasanya akan bergegas keluar setelah mereka menghilang. Situasi saat ini tampak agak aneh. Tidak ada lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Liu Ning. Kita perlu mengumpulkan bala bantuan dari pihak kita secepat mungkin dan bersiap untuk berangkat membantu kapan saja, kata Zuan dengan ekspresi serius. Jika tidak ada yang mengawasi tanah tertutup itu lagi, itu akan menjadi bencana besar. Baiklah, kata Liu Ning. Dia juga memahami beratnya masalah ini. Jika monster-monster itu benar-benar menyeberang dan menduduki wilayah ras iblis, itu bisa menjadi ancaman bagi keberadaan ras manusia.
Dia menambahkan, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menangani urusan di pihak itu? Hampir selesai, kata Zuan, lalu memberinya ringkasan tentang apa yang terjadi di Sekte Iblis. Liu Ning mendecak lidahnya karena heran saat membaca isinya, lalu menjawab, monster-monster itu tidak lagi menyerang dalam skala besar, dan malah datang secara diam-diam. Sungguh sulit untuk berjaga-jaga. Kau benar, kata Zuan. Ia juga sangat khawatir, tetapi ia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Aku tidak akan kembali ke ibu kota, dan akan langsung menuju ke utara tempat tanah tertutup milik ras iblis berada, untuk melihat apakah aku dapat meminimalkan korban. Kamu harus berhati-hati, jawab Liu Ning dengan cemas. Meskipun kultivasi Zuan sangat kuat, itu hanya relatif terhadap manusia di dunia ini. Mereka adalah monster dari dunia asing yang mereka hadapi di sini, mereka semua sangat kuat, dengan kemampuan aneh yang hampir mustahil untuk dipersiapkan. Saat merasakan kekhawatirannya, Zuan merasa hangat di dalam hatinya. Dia berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Aku sudah lama menantikan kepulanganmu dan menikmati waktu kita bersama, tetapi hal terkutuk ini terjadi. Sepertinya aku tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan untuk beberapa lama, kata Liu Ning. Saat ini, dia sedang berendam di bak mandi. Lengannya yang indah bergerak lembut di atas air, ujung jarinya menyentuh kulitnya. Ketika dia mengingat kembali kegembiraan yang dibawa Zuan padanya di masa lalu, dia tanpa sadar mengeluarkan erangan. Saya pasti akan kembali ke ibu kota secepatnya, janji Zuan. Ketika dia memikirkan kecantikan Liu Ning yang luar biasa, dan bagaimana dengan identitas uniknya sebagai ibu suri, mereka dapat menambahkan lebih banyak trik untuk kesenangan mereka, dia tidak dapat menahan perasaan terbakar dalam dirinya juga. Meski begitu, dia segera menenangkan dirinya. Masih ada urusan yang lebih penting untuk diurus. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu oleh perasaan ini. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, ada orang lain di dekatnya yang tergila-gila pada Liu Ning. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan erangannya, bagaimana mungkin suara itu lolos dari telinga Kasim Lu di luar? Ketika dia mendengar suara itu, seluruh tubuhnya terasa agak lemas. Sedikit penyesalan melintas di matanya. Sayang sekali Bupati tidak ada di sini, atau dia akan bisa merasa segar kembali. Tiba-tiba, seorang Kasim rendahan berlari menghampiri. Kasim Lu mengerutkan kening dan menghentikannya sebelum membawanya ke samping, sambil mendesis, apa kau tidak tahu aturannya? Tidak ada Kasim yang diizinkan mendekat saat Ibu Suri sedang mandi. Kasim yang lebih rendah tersenyum meminta maaf dan berkata, tentu saja saya mengerti. Kasim Lu adalah satu-satunya orang di seluruh istana yang memiliki kehormatan khusus ini. Saya sebenarnya datang karena ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Kasim Lu. Kasim Lu mengerutkan kening. Ia memiliki kesan tertentu tentang Kasim rendahan ini. Kasim rendahan ini selalu bersikap pengecut di masa lalu, jadi mengapa ia tiba-tiba bersikap begitu tenang dan kalem di hadapannya? Ketika ia memikirkan hal itu, ia tidak ragu-ragu. Ia mencengkeram leher Kasim rendahan itu dengan tangannya yang seperti cakar elang. Mungkin karena wanita yang dipujanya sejak muda telah menerima makanan dari Bupati, dia juga sangat puas. Akhir-akhir ini, kultivasinya telah mengalami kemajuan besar, dan dia bahkan hampir memulihkan kekuatannya seperti sebelum dia lumpuh. Serangan mendadak seperti itu terhadap Kasim yang lebih rendah seharusnya sangat mudah. Namun, Kasim yang lebih rendah berhasil menghindar secara misterius. Senyum aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, Kasim Lu sangat berhati-hati seperti yang diharapkan. Anda benar-benar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan saya. Siapa kau? Tanya Kasim Lu sambil menyerang lagi. Kali ini, Kasim yang lebih rendah tidak menghindar dan membiarkan dirinya dicengkeram. Kemudian, ledakan kekuatan meletus dari telapak tangan Kasim Lu, mengirimkan kekuatan penghancur ke tubuh Kasim yang lebih rendah. Terlepas dari siapapun itu, dia akan melumpuhkan mereka terlebih dahulu, lalu menginterogasi mereka setelahnya. Tubuh Kasim yang lebih rendah itu retak dan bergetar sebelum akhirnya lemas. Segera setelah itu, seekor laba-laba seukuran mangkuk tiba-tiba melesat keluar dari punggung bawahnya. Laba-laba iblis pemakan hati, seru Kasim Lu, ekspresinya berubah. Setelah informasi dari invasi pendeta perang beredar, dia tentu saja mengetahui tentang monster-monster itu.
Meski begitu, kekuatannya tampaknya agak kurang. Tunggu, aku datang ke sini hari ini dengan tulus. Laba-laba iblis pemakan hati dengan cepat menunjukkan anggota tubuhnya sebagai tanda menyerah sambil berbicara dengan mulutnya. Ketulusan apa? Kasim Lu bertanya dengan heran. Dia benar-benar tidak dapat memahami monster-monster apa yang diinginkannya ini. Bukan ide yang buruk untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka terlebih dahulu. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Selama waktu yang kuhabiskan di Kasim rendah ini, aku mengamati Kasim Lu. Saya telah mengembangkan pemahaman tentang apa yang disukai Kasim Lu, kata laba-laba iblis pemakan hati sambil penulisnya. Ekspresi Kasim Lu berubah. Dia bersiap untuk menyerang. Laba-laba iblis pemakan hati menghindar ke belakang sambil berkata cepat, Kasim Lu, jangan salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk mengolok-olokmu, melainkan untuk membantumu. Membantu. Kasim Lu menyeramkan. Bagaimana kamu akan membantuku? Alasan mengapa Kasim memiliki fetis sepertimu adalah karena kamu tidak punya pilihan. Bagaimanapun, tubuh manusia itu cacat. Karena tidak dapat bertindak sendiri, kamu hanya dapat mempercayai perasaanmu kepada orang lain, jelas laba-laba iblis pemakan hati, lalu menawarkan, tetapi bagaimana jika aku dapat membantumu mengembangkan kembali bagian itu? Iklan oleh Pub Future. Awalnya, Kasim Lu sangat marah. Ia bermaksud menyerang, tetapi ketika mendengar bagian terakhirnya, ia tercengang. Saya bertanya, apa maksudmu dengan membangun kembali? Laba-laba iblis pemakan hati itu menatap tubuh bagian bawahnya dan berkata, tentu saja untuk mengubahmu menjadi manusia sejati lagi. Tubuh kalian manusia sangat lemah. Bahkan jika kalian berevolusi ke level yang lebih tinggi dan memperoleh kemampuan generasi yang lebih kuat, kemampuan itu masih terlalu jauh kurang dibandingkan dengan apa yang kami para monster miliki. Kasim Lu menjadi pendiam. Dulu, kultivasinya sangat tinggi, jadi meskipun itu dihilangkan, dia masih bisa pulih. Namun, pemilihan Kasim di istana sangat ketat, terutama fakta bahwa seseorang yang mendominasi seperti Zhao Han selalu mengawasi semuanya dengan cermat. Istana telah mengebirinya dengan metode dan obat-obatan khusus yang membuatnya lumpuh selamanya. Suara laba-laba iblis pemakan hati kini membawa sedikit daya tarik misterius saat berkata, ini mungkin mustahil bagi duniamu, tetapi bagi monster di dunia kita, ini sama sekali tidak menjadi masalah. Puluhan ribu spesies monster kita semuanya memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Membantumu memulihkan anggota tubuhmu yang kelima tidak akan sulit sama sekali. Kamu kemudian akan menjadi pria sejati, dan kamu dapat melakukan apapun yang diinginkan hatimu terhadap wanita yang kamu cintai. Itu akan memberikan kebahagiaan sejati. Bukankah jauh lebih baik daripada mempercayai perbuatan dan kebahagiaan itu kepada orang lain? Kasim Lu sedikit terengah-engah. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar punya cara untuk membantuku memulihkan kesehatanku? Ketika melihat reaksinya, laba-laba iblis pemakan hati segera menunjukkan senyum senang. Setelah bersembunyi di dunia ini selama beberapa waktu, ia mampu memahami semua jenis kelemahan sifat manusia. Kasim Lu ini memang sangat setia, jadi metode lain tidak akan pernah berhasil. Namun, ia tidak akan pernah menolak kondisi seperti itu. Dia berkata, tentu saja, misalnya, kumbang ibu iblis dapat mengambil sedikit dagingmu dan membantumu menumbuhkan kembali bagian itu sepenuhnya. Kemudian, ia dapat menggunakan metode khusus untuk memindahkannya kembali kepadamu. Bukankah kau akan kembali normal? Jangan khawatir, itu akan dibuat dari dagingmu, jadi tidak akan ada bedanya dengan bagian aslimu. Kecuali, tentu saja, kenyataan bahwa kamu akan menjadi lebih kuat. Kamu akan menjadi pria di antara pria. Ketika mendengar penjelasannya, Kasim Lu mulai bernapas dengan cepat. Dia bertanya, lalu mengapa kau menolongku? Saya tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Benar saja, laba-laba iblis pemakan hati berkata, aku telah berusaha mencari cara untuk memasukkan lebih banyak temanku ke dalam tubuh Kasim dan pelayan yang lebih rendah. Karena proses seleksinya cukup ketat, saya butuh bantuanmu untuk melewati pemeriksaan dan memberi mereka cukup waktu untuk berkembang. Ekspresi Kasim Lu berubah. Itu berarti suatu hari nanti, seluruh istana kekaisaran akan jatuh di bawah kendali monster-monster ini. Seolah menyadari keraguannya, laba-laba iblis pemakan hati berkata, jangan khawatir, kami juga membutuhkan perwakilan manusia,
dan kami tidak akan menyentuh wanita yang Anda sukai. Kalian bisa tetap menjadi pasangan yang sempurna. Kasim Lu menghela napas lega dan berkata, baiklah. Bagaimana teman-temanmu akan datang? Bagaimana aku bisa bekerja sama? Ketika melihatnya setuju, laba-laba iblis pemakan hati terkekeh. Benar sekali, semuanya berjalan sesuai rencana. Sebagian besar yang dikatakannya adalah kebenaran. Satu-satunya pesona adalah bahwa benda yang diciptakan oleh kumbang ibu iblis itu juga akan memiliki sifat-sifat kumbang ibu iblis. Selama Kasim Lu memasuki tubuh janda permaisuri, ia akan menuangkan benih-benih baik dari kulumbang ibu iblis ke dalam tubuhnya. Dalam hal itu, tak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi janda permaisuri, ia akan ditakdirkan untuk menjadi iblis. Lebih jauh lagi, janda permaisuri adalah salah satu orang paling berpengaruh di dunia ini. Dengan mengendalikannya, semua rencana mereka akan menjadi jauh lebih mudah. Laba-laba iblis pemakan hati bergerak mendekati Kasim Lu dan berbisik pelan, itu mudah. Kamu hanya perlu. Kasim Lu mengangguk terus-menerus sambil mendengarkan. Tiba-tiba, tangannya melesat secepat kilat dan mencengkeram tubuh si Kasim. Tepat sebelum kematiannya, laba-laba iblis pemakan hati bergumam dengan ekspresi tidak percaya, kenapa? Sedikit kemerahan melintas di mata Kasim Lu saat dia berkata, dasar bodoh. Dibandingkan dengan mendapatkan Ninger, aku lebih menikmati perasaan saat pria paling berkuasa menghancurkan wanita yang kusukai. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami keindahan itu? Mata laba-laba iblis pemakan hati melebar saat ia meledak. Bukannya aku tak kompeten, tetapi aku tak pernah menyangka akan ada manusia aneh dan bertingkah seperti itu.